warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa karabatihi wa ahli baitihi wa man salaka sabilahu wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, alim ulama, wabil khusus Ustaz Muhajir, saya hilang ilmu saya kalau dipercaya ulama. Mohon izin Pak Yai, semoga dengan ketewaduan beliau kita bisa belajar sama-sama. Kalau tawadu ini ilmunya bisa dipelajari, tapi menerapkan yang susah. Maka saya mohon izin Kiai, mohon doanya semoga jadi asbab kebaikan untuk umat. Wabil khusus kita muliakan Kiai kita, semoga sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan mendatangkan manfaat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin cerdik pandai, yang tua tidak tersebut gelar, yang muda tidak tersebut nama. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah ini dalam kehidupan manusia tak pernah terputus. Tidak udah lubangin gantian. Halo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan manusia ini tidak pernah putus. Rasa-rasanya dalam kehidupan ini, dalam minggu ini lebih banyak kita mengucapkan alhamdulillah ketimbang innalillah. Rasa-rasanya dalam bulan ini Pak, lebih banyak lagi kita mengucapkan alhamdulillah ketimbang innalillah. Kenapa demikian? Apa maknanya? Maknanya nikmat Allah jauh lebih banyak ketimbang bala dan musibah Allah berikan dalam kehidupan ini. Cuma sayangnya Pak, sayangnya hadirin, kita ini lebih peka dengan bala tapi tak peka dengan nikmat. Sehat 1 bulan, sakit seminggu, mana yang terasa? Sakit seminggu. Mungkin kita ingat ketika peristiwa kabut asap. Berapa lama kabut asap? 4 bulan. Berapa banyak orang mengeluh ketika itu, waduh kapanlah asap ini berhenti? Kapankah turun hujan ini kok tak turun hujan? Sehingga apa yang terjadi, nikmat Allah, dia bernapas segar yang sudah bertahun-tahun lupa dia. Dan memang tipe kita sebagai manusia ini kadang-kadang lupa dengan nikmat dan peka dengan bala. Allah kasih kehidupan panjang. Ya, begitu Pak. Kalau ceramah ini makan-makan dibagikan, ustaznya tak ditengok lagi nih. Padahal Tuhan ganteng apa ustaznya coba? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama Pak, cara terbaik mendatangkan nikmat Allah bukan dengan cara kerja. Cara terbaik mendatangkan nikmat Allah bukan cara dengan menyangkul bumi Pak, tapi cara terbaik mendatangkan nikmat Allah dengan cara bersyukur dengan nikmat Allah itu. Dan cara terbaik menjaga nikmat yang sudah ada itu dengan cara bersyukur juga. Nikmat ini antara dua, nikmat yang datang, nikmat yang masih ada yang tetap. Kata ulama Pak, asyukru yahfadul mawjud wa yajlibul mafqud. Syukur kepada Allah ini
Bersyukur dengan nikmat Allah itu mendatangkan nikmat yang belum ada dan menjaga nikmat yang sudah ada. Yahfazul mawjud wa yajlibul mafqud. Menjaga nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Maknanya apa? Semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang Allah berikan. Semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang Allah jaga dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cuma kita harus tahu, Pak, bersyukur itu apa? Kalau orang kasih sesuatu, orang Arab bilang syukran. Ya, gini. Kalau orang kasih sesuatu, kita bilang syukran. Orang Arab bilang begitu. Makna syukran ini sama dengan syukur, yang artinya terima kasih. Tapi yang menjadi permasalahannya, apa makna terima kasih itu sebenarnya? Akankah hanya sekedar ucapan alhamdulillah, atau nikmat itu kita gunakan sesuai dengan keinginan yang kasih nikmat? Umpama nih Pak, saya pulang haji umpama, atau ada yang pulang haji, kemudian dihadiahkanlah satu sama saya peci. Ustaz, dari Mekah Ustaz, oleh-oleh ada peci. Karena orang Indonesia ini terkenal Pak, paling suka bawa oleh-oleh kalau dari tanah suci. Makanya pedagang-pedagang Mekah itu rata-rata bisa bahasa Indonesia. Karena mereka paham betul Pak, yang suka belanja itu orang Indonesia. Mereka tahu Pak, uang Jokowi, tahu uang Jokowi Pak. Karena mereka paham yang paling rajin belanja itu Indonesia. Anggaplah satu bapak datang dari Mekah Arab Saudi bawa oleh-oleh. Ustaz, saya kasih peci. Wah, saya bilang terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Haji, thank you very much. Syukran jazilan, jazakallah khair. Setiap malam saya SMS. Satu ketika Pak Haji datang ke rumah. Jalan-jalan. Pergilah dia ke dapur. Entah bagaimana ceritanya, dah sampailah Pak Haji itu ke dapur. Lihatlah dia peci tadi jadi tempat bawang. Kecil Pak Haji itu Pak. Apa kata Pak Haji? Kurang ajar. Ku kasih peci bukan untuk tempat bawang. Kok jadi tempat bawang pula? Anggaplah ibu dikasih mukena. Mau ibu itu apa nih Bu? Oleh-oleh mukena dari Mekah Pak. Ini langsung aku beli di pelataran Masjidil Haram. Ibu mukena untuk ibu. Tiba-tiba ketika Bu Haji itu datang ke rumah ibu, pas buka pintu jadi keset tuh Pak. Apa kata ibu Haji? Ini kan mukena yang aku kasih kemarin, kok jadi keset? Kecil ibu tuh. Apa kata ibu tuh? Kurang ajar. Takkan ku kasih lagi Bu. Kenapa Pak? Karena yang memberikan, yang dikasih tadi tidak menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan keinginan sang pemberi. Maka dibilang tak tahu terima kasih. Nah, dalam kehidupan ini Allah memberikan totalitas kehidupan. Apa yang kita inginkan Allah berikan Pak. Pengen tempat tinggal, Allah kasih tempat tinggal. Pengen kesehatan, Allah kasih kesehatan. Kita butuh mata, Allah kasih mata. Kita butuh jabatan, Allah kasih jabatan. Kita butuh kebun, Allah kasih kebun. Kita butuh kesehatan, Allah kasih kesehatan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang Allah inginkan dengan kesehatan itu? Allah Maha melihat Pak. Allah kasih kesehatan bukan dipakai untuk taat, bukan dipakai sesuai dengan keinginan Allah, tapi yang Allah kasih tadi dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu bahasa apa yang pantas kita sematkan dengan orang yang seperti ini? Kita tolong dia Pak, kita kasih dia duit, kita pinjamkan dia pisau, tapi pisau itu betul dia gunakan untuk melawan kita. Kira-kira apa bahasa yang pantas kita sematkan ke orang seperti ini? Kita kasih dia kedudukan, ternyata setelah dia dapat kedudukan itu dia gunakan untuk melawan kita. Maka kita kasih anak duit,
Kemudian setelah anakku dapat duit, dengan duit itu tadilah dia melawan bapak dia. Apa kata bapaknya? Dasar anak tak tahu balas budi. Dan kita banyak begitu dalam kehidupan ini. Allah kasih nikmat bukan taat. Nikmat yang Allah titipkan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kata ulama, Pak, bersyukur yang sebenarnya adalah tasarrufun ni'am ila ta'atillah, menggunakan nikmat untuk taat kepada bukan untuk maksiat, Pak. Sehingga Allah bilang wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan ada nikmat dalam hidup kalian ini kecuali berasal daripada Allah. Maka oleh sebab itulah kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baik. Kita ceramah tak panjang, Pak, karena makanan sudah terhidang. Target habis snack di depan, habis pula ceramah kita. Ya begitu, Pak. Karena dia otomatis tuh kalau Tuhan turun kencang, Tuhan mata kendor, Pak. Maka sebenarnya tak boleh orang turun kencang-kencang, Pak. Tuhan mata tuh akan kendor. Kita ceramah tak singkat. Dua tema menurut saya simple, tapi penting aku pikirkan, Pak. Apa lagi mau disampaikan? Apalagi yang duduk orang-orang hebat-hebat. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram ini kita kenal dengan tahun baru Islam. Sebenarnya penanggalan itu sudah ada, yang disebut dengan Masehi. Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, berdakwah beliau di kota Mekah 13 tahun, 10 tahun di kota Madinah. Maka ketika itu tidak ada penanggalan Islam, yang ada ketika itu penanggalan Masehi. Kemudian baru memerintahlah Abu Bakar Siddiq selama itu kurang lebih 2 tahun, pun selama itu belum ada penanggalan Islam. Kemudian ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintah dengan usulan sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika itu, maka diusullah oleh sahabat, kapan kita juga menentukan penanggalan Islam. Timbul pertanyaan, kenapa tidak penanggalan Masehi saja dipakai? Kan sama saja, Ustaz. Jawabannya kata ulama adalah Umar bin Khattab ingin melihatkan bahwasanya kita tuh beda dengan orang yang tidak beriman. Karena Nabi Muhammad tak suka sama dengan orang kafir, itu tak suka. Salah satu tujuannya adalah untuk memperlihatkan izzah Islam, kemuliaan Islam. Kalau bahasa gaul kita, Pak, show of power. Memperlihatkan kalau Islam ini kuat, memperlihatkan kalau Islam ini punya kemuliaan. Maka dibuatlah ketika itu penanggalan Islam itu secara singkat. Sejak kapan itu dimulai? Dimulai sejak Umar bin Khattab, dan penanggalan dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Singkatnya, apa makna hijrah? Hijrah itu bukan pindah, sekedar pindah tidak. Kalau pindah saja dalam bahasa Arab intiqal, intaqala yantaqilu, intiqal, pindah. Hijrah itu kata ulama berpindah daripada satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Semakin tua semakin baik, semakin tua semakin taat, semakin tua semakin bagus, bukan semakin tua semakin gatal. Karena ada istilah kita, Pak, tua-tua daun keladi, makin tua makin jadi, makin gatal matanya nak tengok orang, Pak. Bukan ibadah yang dia pikirkan. Makna hijrah adalah berpindah dari satu keadaan yang lebih baik. Bukan makna hijrah ini ada di Pekanbaru itu, Pak. Sahabat hijrah, bahasanya dah berubah, ente anak. Nah, panggilannya sudah akhi, ukhti. Sehingga timbullah istilah pacaran Islami. Jalan-jalannya bukan ke mall, Masjid Agung An-Nur. Kalau dalam bahasa balaghah, Pak Yai, itu namanya tazyinul qabih bi zinatil haqq.
menghiasi sesuatu yang batil, tazyinul batil bizinatil haq. Menghiasi sesuatu yang batil dengan perkara yang hak. Dia batil tapi sebab nampaknya hak. Panggilannya nggak ayang bed, abi umi. Aduh, panggilannya abi umi, Pak. Itu bacaan anak pesantren. Allahu Akbar, dibilang Islami, Pak Ustaz. Ini bahaya, Pak. Sama dengan ada rondap mereknya obat kuat. Nah, mau buat diminum lah, mati. Ini bahaya, Pak. Menghiasi sesuatu yang batil seolah-olah hak, ini bahaya. Kontak isinya obat kuat. Datanglah gaya itu obat kuat. Diminum selesai. Ini bahaya. Maka mana hijrah itu berpindah jauh lebih baik, Pak. Kata ulama, man kana yaumuhu mithlu anti fa huwa khasir. Siapa orang kok sama dengan hari kemarin, merugi, Pak. Kita ini dalam hidup, Pak, kalau menggalih, kalau jualan jangankan rugi, balik modal tak sudi. Setuju, Pak? Setuju tak? Jualan vakum kasturi, Pak Irfan, balik modal. Besok jualan lagi tak? Mana mau? Kita di dalam hidup ini kalau jualan jangankan rugi, balik modal tak mau, Pak. Ya tak? Jualan lontong modal 1 juta, setelah jualan 1 bulan dapatlah dia dari duit 1 juta. Tepuk kening, Pak. Balik modal. Itu dalam hidup, Pak. Kalau kita buat lomba jangankan kalah, imbang tak sudi. Apa buktinya? Umpama nih anggota DPR mengumumkan kita akan mengadakan lomba senam. Jangan lomba senam, Pak. Kadang-kadang senam ini ibu-ibu, aduh, senam pinggir jalan, Pak. Ibu-ibu tidak ada, Pak. Itu kan malu banyak. Senam pinggir jalan, kesian gaya yang mewah. Taulah tempat sedikit senam pinggir jalan. Pakai celana. Ini ibu-ibu di Pekanbaru, Hayun tak ada. Senam pinggir jalan 1, 2, 3, 4. Lewat lah gaya itu. Allah. Pakai Bu Hajah berdosa, Ustaz. Bukan berdosa senamnya, pinggir jalannya itu yang berdosa, Bu. Kalau mau senam boleh, tapi dalam ruangan tertutup yang tak dilihat oleh orang yang bukan mahram. Karena aurat ini bukan hanya kulit, bentuk pun aurat. Nampak bentuk tuh, bentuknya nampak aurat, gerakan aurat. Tengok sama orang ada dosa orang, Pak. Siapa yang lebih berdosa? Lakinya. Apa kata Nabi Muhammad? La tadkhuluna al-jannata dayyus, la yasumu raihatal jannah ad-dayyus. Tidak akan mencium aroma surga laki-laki yang dayyus. Siapa laki-laki yang dayyus itu? Yang tak punya rasa cemburu dengan pasangannya. Bininya berjoget pinggir jalan 1, 2, 3, 4, 5. Beliau kiri kanan. Tak cemburu lakinya, dayus. Dayus itu dalam hadis la yasumu raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Sedangkan aroma surga itu dapat dicium dalam jarak yang sangat jauh. Dalam riwayat mengatakan 500 tahun perjalanan sudah dapat dicium aroma surga. Maka lucu kadang-kadang kalau suami itu, Pak, kadang-kadang lucu ibu-ibu nih, Pak. Makanya tandanya kadang-kadang kalau istrinya cantik di rumah pasti lakinya nanya, "Ndak kemana, Dek?" Kalau istrinya pakai celah, pakai gincu, pakai pedang, pasti suaminya nanya. Apa kata suaminya? "Ndak kemana, Dek?" Mau kemana? Karena kenapa? Di rumah dia tak pernah cantik, Pak. Itu jawabannya. Kapan dia cantik? Ketika mau keluar. Artinya untuk siapa dia cantik? Untuk tukang parkir, untuk jualan tomat,
untuk tukang jual bakso, untuk tukang jualan sayur. Depan suaminya apa? Ketika di luar Pak, kayak hantu. Ketika di rumah kayak pembantu. Ketika tidur kayak hantu. Nah, itu laki bini kita tuh Pak. Di rumah bau bawang, di luar harum. Di rumah bau bawang Pak, rambut kayak sarang tawon. Baju yang dipakai daster, koyak pula di sini. Tak pernah berhias, makanya tak heran suaminya kerja 6 hari, ketika libur kemana? Bukan ke rumah Pak, pergi mancing. Kenapa pergi mancing? Karena dia tidak melihat sesuatu yang indah di dalam rumahnya. Maka istri yang soleh ini giliran ibu-ibu, bapak-bapak nanti Pak seru kan? Gantian. Maka tak heran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa suami itu tak betah di rumah? Karena dia tak melihat sesuatu yang indah dan nyaman untuk dipandang di dalam rumahnya. Maka istri yang solehah itu kalau di luar kayak orang Arab, kalau di rumah kayak orang Barat. Begitu seksi di rumah dikit tuh, tapi di luar rumah jangan seksi. Nah, balik kita ke pembahasan hijrah itu berubah dari keadaan yang lebih baik. Maka kata ulama, barang siapa kau hari kemarin sama dengan hari ini, fahuwa khasir, maka dia rugi. Orang ini hakikatnya manusiawi. Psikologi manusia itu tak mau rugi, pasti mau untung. Jualan mau untung, sekolah mau untung, apalagi apapun yang dibuat kita mau untung. Maka kok hari kemarin sama ketaatannya dengan hari ini, semakin tua semakin gatal. Dulu tahajudnya 3 rakaat, sekarang juga 3 rakaat, itu rugi. Dulu hafalnya trikul, sampai mati trikul aja dia hafal. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Inna a'tayna izaja. Inna a'tayna izaja. Tambah hafalannya Pak. Saya dah tua Ustaz, tak bisa lagi menghafal Quran. Pak, tanamkan niat menghafal Al-Quran. Dalam hadis Nabi, barang siapa yang niat menghafal Quran, kemudian dia mulai menghafal Quran, kemudian dia mati belum sempat menghafal Al-Quran, Allah akan utus satu malaikat yang mengajarkan dia untuk menghafal Quran, sehingga dia dibangkitkan dalam nanti di akhirat dalam keadaan dari golongan orang yang sudah menghafal Al-Quran. Niat Pak menghafal Quran, jangan trikul izaja inna a'tayna saja dihafal dahulu sampai sekarang. Nyanyi hafal. Siapa yang tak hafal? Kuda yang mana Tuhan senangi? Siapa yang tak hafal lagu? Siapa yang tak hafal lagu? Semuanya hafal Pak. Memang kata Nabi Pak, khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahawat. Namanya surga itu Allah jaga dengan sesuatu yang tak enak di nafsu. Neraka itu dijaga oleh Allah, dikitari oleh Allah, dikelilingi oleh Allah dengan sesuatu yang nyaman sama nafsu. Ada yang main HP 15 menit di sini, buka TikTok 5 menit selesai. Ada? Buka Facebook 5 menit? Mana ada? Ngaji 15 menit? Tak ada juga, tak ada sampai 15 menit. Ngaji ini paling lama berapa tahan kita? Kita, bukan ibu-ibu, kita. Berapa lama kita tahan ngaji itu? Berapa lama pula kita tahan nonton TV? Pegang remote. Kapan duduk? Nunggu iklan. Kapan duduk? Kapan duduk? Nunggu iklan. Selesai duduk, main filmnya. Duduk lagi, padahal duduk. Nonton dia. Sholatlah dulu Mak, tunggu nanti bingung ya apa sambungannya nih. Ya? Tengok dulu. Kapan sholatnya? Iklan kedua. Allahu Akbar. Akecik dalam hatinya. Beko nanta jadi do pajar. Baka nasib pajar yang selingkuh tuh mah. Maka kalau ibu-ibu ini jadi sutradara cepat tamatnya Pak. Karena yang jahat langsung mati. Mati
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Al-Quran, nampak Al-Quran nanti lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan Mak, hai Mak. Sadaqallahul azim. Ini ibu-ibu yang di sana. Di masjid tak ada, di rumah ada. Ini realita kejadian yang terjadi. Memang kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya surga dijaga oleh Allah, yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga pasti tak disenangi oleh langsung, pasti. Duduk ini tak senang Pak. Berapa lama kita tahan duduk dengan ceramah nih? Ada penceramah 2 jam, 2 jam begini-begini jamanya. Muak-muak. Kasih kode sama Ustaz tuh. Apalagi kalau sudah makan dihidangkan, itu tandanya tak usah lama Ustaz, kayaknya udah makan kan dia. Gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus ada perubahan. Wa man kana yawmu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini kok lebih jelek daripada hari kemarin, fa huwa mal'un. Maka mereka orang yang cilaka. Bapak tahu makna cilaka? Celaka. Siapa orang yang beruntung? Man kana yawmuhu khairun min amsi fa huwa rabi'. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Maka suami yang baik itu Pak, suami yang beruntung apa? Suami yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Suami yang beruntung adalah suami yang hari ini istrinya lebih banyak daripada. Tak berani Bapak menyambut. Bukan tak mau, tapi takut. Bukan tak mau, tapi takut. Boleh tanya mau tak? Kalau depan tidak Ustaz, saya setia depan bini. Coba bininya bilang, Bang, kamu mau nikah lagi nak Bang? Ini ada satu Bang, aduh deh, masuk surga lah kau. Apa ingat? Ada orang mampu. Ada orang mampu Pak, berani, tapi tak mampu. Duit tak ada. Kasih satu makan bisa tak sanggup. Nah, kadang-kadang kalau tanya satu-satu mampu nih Pak, cuma tak berani. Itu maka pun bikin suaminya tetap takut. Nah gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mana hijrah yang sesungguhnya. Berubah. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung diri kita, saya ini dulu umur saya segini, ketaatan saya ini meningkat atau tidak? Bacaan Al-Quran saya ini meningkat atau tidak? Jangan-jangan maksiat jauh lebih banyak ketimbang ketaatan. Kita hitunglah Pak. Sholatlah contohnya. Sholat ini paling lama kalau imamnya baca ayat agak panjang 10 menit. Itu termasuk zikir saja. Agak panjang. Itu nanti tuh pun kalau panjang diprotes sama makmum, Ustaz, tak usah panjang-panjang, bergoyang lutut gitu. Anggaplah 10 menit sama zikir, sholat sunnah dan sebagainya. Berarti kalau 5 kali ke masjid, berarti cuma 50 menit. Tak sampai 1 jam. Allah kasih itu berapa jam? Allah kasih itu 24 jam dan Allah hanya meminta 50 menit dalam 24 jam itu. Tak mampukah kita mengatakan baik ya Allah? Tak mampu kita mengatakan insya Allah aku taat ya Allah. Tapi kadang-kadang kita nih Pak, pandai menghitung untung rugi masalah dunia tingkatannya S3. Wih, cerdas Pak, kok piti masuk, piti keluar. Kalau HP yang gua bunyi Ustaz, kalau nak piti masuk, piti keluar Ustaz. Tahu dia, ini piti masuk, ini piti keluar. Oh pandai. Tapi ketika menghitung untung rugi masalah akhirat, dah S3 aja. Anak PAUD. PAUD Pak, tak pandai dia menghitung. Tak tahu dia ruginya ketinggalan sholat berjamaah.
Tak tahu dia ruginya bagaimana ruginya ketika masbuk. Tak tahu dia bagaimana ruginya ketika tidak salat berjamaah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama adalah perlombaan. Takkan sama Pak, orang yang takbir dengan imam dengan yang masbuk satu rakaat takkan pernah sama pahalanya. Orang yang takbir bersama imam serempak, bukan setelah imam sedikit dekat dengan imam takbir Allahu Akbar, kemudian dia mengikut ke belakang Allahu Akbar, yang mengucapkan amin bersama imam, takkan pernah pahalanya sama dengan orang yang sholat masbuk satu rakaat. Kita Pak, kalau pengumuman umpama anggota dewan mau datang, kata Pak Mukhlis, insya Allah nanti anggota dewan bagi-bagi amplop, terdapat 300 amplop. Satu amplop isinya 500.000. Insya Allah amplop akan dibagikan jam 8 setelah sholat isya. Kira-kira jam berapa ibu-ibu datang? Hei, jam berapa? Ini pertanyaan ibu, saya ulangi pertanyaannya Bu. Kata Pak Mukhlis, insya Allah hadirinnya diumumkan di masjid di Toa. Insya Allah hadirin, malam ini kita kedatangan anggota dewan yang insya Allah beliau akan membagikan santunan kepada jamaah semuanya sebanyak 300 amplop, dan satu amplop terdapat 500.000. Pengumumannya adalah bahwasanya amplop akan dibagikan jam 8. Pertanyaannya adalah jam berapa ibu-ibu datang? Sempatlah terlambat kata Pak Mukhlis, dah habis dah. Seminggu nyesal, apalah aku tak datangnya. Itulah salah kau kan nak. Ngapa kau merengek kemarin? Tak dapat aku 500.000. Anaknya juga yang sama. Itulah kau kamu betul bersoleh kan tak dapat Pak. Berapa lama diukit? Begitulah kita risau dan pekanya masalah dunia ini. Tak pernahkah kita risau dan peka masalah agama kita ini? Kalau agama nih Pak, kalau akhirat nih Pak, pasti. Kalau dunia tak pasti, hari ini ibu ketawa, nanti besok pagi mungkin menangis. Itu dunia. Dunia di malam ini kita ketawa Pak, malam ini kuat makan, besok mungkin pagi besok tak kuat lagi makan. Pagi ini masih hidup kita bernapas, adakah yang menjamin setelah besok pagi kita dapat melihat cahaya matahari? Tidak ada yang dapat menjamin. Karena dunia ini tak ada yang pasti. Yang pasti adalah takdir, dan kita tak tahu apa takdir kita. Tapi kalau masalah agama tak begitu Pak. Mati dia dibangkitkan, kena bantai sama malaikat, nak bantai selama-lamanya. Tidak ada teng, malaikat istirahat. Tidak ada Pak. Kena bantai terus tak berhenti. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Singkat ceramah kita, ini yang pertama. Buat perubahan dalam kehidupan. Yang dulu tak taat sama suami, jadilah istri yang lebih taat. Karena kenapa Nabi Muhammad bilang, jika seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, la amartu, pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Maka dari perubahan ini, perubahan hijrah ini, istri jadilah istri yang lebih taat kepada suami. Jangan bantah kadang Pak, bini kita nih Pak, bini saya Pak. Bini Bapak tidak. Bini saya nih Pak. Kadang ya kalau sama tukang jualan pinggir jalan, berapa Bang? Berapa nih Mas? Giliran sama Pak, kau nak kemana kau? Giliran waktu pacaran, ayang beb abi bumi. Giliran menikah, awal-awal menikah, adinda kakanda. Setelah menikah punya anak satu, bapaknya anak. Punya anak dua, bapaknya anak-anak. Punya anak tiga, bapaknya kau. Bapak kau mana bapak kau? Punya anak 4, bapaknya hilang, tinggal kau dan kemana kau? Kadang sama orang sopan. Mau kemana? Makasih Pak. Giliran, kau terlambat kau balik kan? Tak tahu kau jam apa nih? Tengok kau jam nih. Bukan
buka pintu aku malam-malam, kemana aja kerja kau? Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama ini sayang dengan perempuan, sehingga banyak nasihat tentang perempuan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan burituna, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Fakana aktsar ahliha nisa, ternyata yang banyak isinya adalah wanita yakfurna, yang mereka kufur terhadap apa? Kebaikan suami. Wa in ahsan tahtaha, kata Nabi Muhammad, walaupun kau berbuat baik 1 tahun, 1 tahun bapak buat baik, Pak. Semua yang diinginkan bapak kasih, semua yang dia mau beli bapak belikan. Mau Shopee diisikan top up Shopee diisikan. Apa ibu adik mau? Tiba-tiba ada SMS salah sasaran, SMS salah nomor. Ayang lagi di mana? Salah masuk, Pak. Cobalah baca sama bini. Padahal SMS salah kirim. Ayang mau kemana ya? Masuklah ke WA bapak, terbaca sama bini. Perang dunia ke-14. Ingat bu, taatlah kepada suami, selalu taat dengan alasan apapun. Makanya Asia, istrinya Fir'aun itu tidak pernah kurang ajar sama suaminya. Padahal suaminya bagaimana tuh Pak? Ada suami ibu kayak Fir'aun di sini? Hei. Ada suami ibu kayak Fir'aun? Nah, ada. Mana ada kayak Fir'aun? Abu Jahal? Dia dalam satu kampung tuh Abu 3 ini mesti ada Abu Bakar, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Ada yang Abu Bakar Pak, dengan kebaikan dia ikut, langsung ikut. Ada Abu Sufyan, dengan kebaikan tunggu, saya ikut, tunggu aman. Ini sistem Abu Sufyan. Ada Abu Jahal, ada dengan kebaikan, amanah kebaikan kau nih, sok-sokan menasihatin orang, kau sholat aja belum tentu masuk surga. Aku pernah bilang gitu Pak, kau sholat belum tentu kau masuk surga. Aduh, padiah Pak. Tunjuknya Pak, kau. Ketika itu kan saya kan jamaah tabligh, saya keliling. Pak, sholat kita Pak, saya nyangkuli Pak, azan. Pak ya Pak, ya. Kau sholat belum tentu kau masuk surga. Bugetar jadi kau sholat. Padiah ngomongnya Pak. Aku jawab, betul Pak. Saya sholat belum tentu masuk surga, apalagi bapak yang tak sholat. Kan gitu jawabannya Ustaz. Saya sholat belum tentu masuk surga, apalagi bapak yang tak sholat. Kan gitu Pak, lebih padiah tuh Pak. Dia kasih cabai Minang, awak kasih cabai utuh. Masuk kan? Dia kasih cabai Minang nih Pak, padiah Pak, cabai Minang, cabai Bukit Pak. Kita kasih cabai utuhnya 1 kilo. Berhenti dia ngomong, pergi saya, assalamualaikum Pak, takutlah aku dicangkul sama dia. Maka hijrah berubah. Dan menjadi suami, jangan menjadi suami yang semena-mena. Jadilah suami yang jauh lebih baik. Nabi Muhammad itu pemimpin pasukan, sebaik-baik manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Satu ketika Nabi Muhammad duduk dengan sahabat mulia Pak, Ashabul Jibal, sahabat-sahabat suyuh, sahabat-sahabat tua. Dan di sana ada delegasi daripada negara-negara yang sedang bermusyawarah dengan Nabi Muhammad. Dan keseringan di rumah Nabi Muhammad itu tak ada makanan, sehingga ada istri yang lain mengirimkan makanan. Dibawalah makanan ala qas'atin, di atas qas'ah. Dibawa, datang Aisyah. Dari siapa? Dari si fulana. Sama Aisyah dipukul nampak tuh Pak. Karena istri Nabi yang paling cemburu, buat sifat cemburu itu Aisyah. Saking sayangnya dengan dipukul. Apa Nabi Muhammad bilang? Tidak Nabi Muhammad bilang al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak keluar dari ini. Laki-laki ini pemimpin, kau harus taat. Tidak keluar kata-kata ini Pak dari Nabi. Tapi apa kata Nabi? Gharat hukum. Mamak kalian lagi cemburu. Diturut oleh Nabi satu-satu makan. Nabi Pak, kita siapa? Oi, kau siapa? Gitu Pak. Nabi begitu Pak, sayang dengan Nabi. Dipanggil ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan.
Tapi jangan jujur betul juga, Pak. Nampak istrinya hitam? Ya, wahai si hitam. Kan Nabi istrinya kan kemerah-merahan, maka dipanggil Umairah. Bini aku kan hitam, berarti bagus aku pengen, hitam. Istrinya gebuk, gampang. Tidak begitu, Pak. Panggilan istri dengan panggilan yang paling dia senangi. Kadang-kadang kita jadi suami ini, Pak, mentang-mentang cari duit semena-mena. Aku yang cari duit itu. Maka dia cari duit itu, Pak, dari istri itu dari pembantu. Aku ini ikannya, hak kau ini cuci piringnya. Aku masak ada empat, tugas istri. Tapi ibu jangan diamalkan, Bu, ya. Tugas istri itu cepat juga. Tugas istri itu cepat juga. Melayani suami, melahirkan anak. Sampai-sampai dalam kitab itu dijelaskan kalau istri tak mau menyusui anak, maka suami wajib bayar. Ini aku bayar kau untuk menyusui anak. Di protes nih. Wih, hak kamu ini cuma dua, melahirkan anak dan melayani suami. Selain itu masak sendiri. Nah, kalau begitu Pak, ganti. Memang tugas gua. Dek mau masak, Dek? Tidak, Bang. Belilah di rumah makan. Besok Dek masak, Dek. Kalau tak mau lagi carikan dia kawan, Pak. Dia adik kan tak mau masak nih, aku carikan kawan adik ini. Maka supaya abang tak berdosa, abang nikah dengan dia sudah. Ya, Bu. Maka suami jangan semena-mena dengan istri. Bagaimanapun istri adalah partner kehidupan. Maka berubah, Pak, jauh lebih baik keadaan. Kemudian tema kedua, tema pertama menjaga jalin silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan Allah menciptakan manusia ini satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah tak ciptakan kita nih, Pak. Maka totalitas kehidupan manusia harus bernilai ibadah. Tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, makannya ibadah. Ibadah jangan diartikan sempit hanya sujud, rukuk, baca Quran, tidak. Dan kita tahu syarat diterima ibadah ada dua. Niat yang benar, kemudian cara yang betul. Al-muwafaqah bima ja'a bi Rasulillah. Betul, sesuai dengan tuntunan. Salat niatnya betul karena Allah, tapi salat maghribnya 4 rakaat. Diterima tak, Pak? Tak. Salat maghribnya betul 3 rakaat, tapi niatnya untuk calon mertua. Terima tak? Maka cara diterimanya ibadah dua. Betul niatnya karena Allah dan sesuai dengan tuntunan. Dan ini, Pak, jangan hanya memperhatikan banyaknya ibadah, tapi perhatikan juga kualitas ibadah. Betul dan niatnya, betul dan caranya. Maka sekali-kali penting, Pak, ulama di sekitar kita ini banyak ceramah. Kalau undang ustaz itu tentukan, ustaz kami mau pembahasan tentang fikih ibadah, kami mau pembahasan tentang fikih wudu. Kita banyak pesantren di sekitar sini, Pak. Ngaji kitab, tak usah banyak-banyak kitabnya. Safinatul Najah saja lah, atau Sulam Taufik. Tak usah ya anak Tolibin Fathul Karim, tak usah terlalu tinggi. Kita banyak ulama di sini, Pak. Ngaji kita, tak usah cari kita. Ustaz tak sedap lah ceramah. Cari undang ustaz, tentukan kami tema fikih toharoh ustaz. Nanti dari toharoh sampai selesai. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanatan falam tuqbalu minhu shalah. Salat 60 tahun seorang laki-laki tak diterima satu salat pun. Niatnya betul-betul. Yatim ruku'ahu wa la yatim sujudah. Sempurna rukuknya, sujudnya tak sempurna. Artinya caranya tak betul. Maka setelah ini, Pak, bikin sistem kajian fikih kami mau ustaz. Kemudian luruskan niat semata-mata karena Allah. Tapi yang ingin saya bahas adalah kelak ada orang di akhirat amalnya ikhlas.
Ikhlas Pak, orang soleh. Amalnya ikhlas sesuai dengan tuntunan dan sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan sempurna. Sholatnya sudah diterima. Tapi apa yang terjadi? Sholat yang sudah diterima tadi, haji yang sudah diterima tadi, zakat yang sudah diterima tadi, amalan yang sudah diterima tadi habis kena rampas dengan orang lain. Satu ketika Nabi Muhammad duduk dengan sahabat. Kata Nabi Muhammad, "Atadruna man mufsid min ummati?" Kalian tahu tak siapa yang bangkrut dari kalangan umatku? Siapa yang bangkrut ini? Kata sahabat, "Al-muflisu fina ma la dirham wa la mata'." Orang-orang yang bangkrut dari kalangan kami wahai Nabi, yang tak punya duit cash, aset pun habis. Duit tak ada, aset terjual. Itu bangkrut kata sahabat. Kita pun bilang itu bangkrut Pak. Duit habis, rumah terjual, kebun terjual, tinggallah baju yang ada di badan. Bangkrut. Ternyata menurut Nabi belum bangkrut itu Pak. Al-muflisu min ummati man ata yaumal qiyamah bi sholatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang dengan pahala salat di hari kiamat. Wa shaumin, datang dengan pahala puasa yang sudah diterima. Wa hajjin wa zakatin, wa hajjin, datang dengan pahala zakat, datang dengan pahala haji. Berarti hajinya sudah diterima, zakatnya sudah diterima. Kita ini zakat kita belum tentu diterima, tapi kita harus uzur Pak, mudah diterima oleh Allah. Sholat kita ini belum tentu ada jaminan terima, ada jaminan sholat pun diterima, tidak ada jaminan. Tapi ini orang pahalanya sudah diterima, sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Sholatnya sudah dicatat sebagai sholat yang diterima oleh Allah. Tetapi kata Nabi Muhammad, "Ata yaumal qiyamah qad kadzaba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza." Akan tetapi dia datang juga pada hari kiamat dengan kezaliman. Dia caci maki orang lain, dia cela orang lain, dia hardi orang lain, dia ghibah orang lain, dia fitnah orang lain, dia ambil harta orang lain dengan perkara yang tidak dibenarkan, hutang tak mau bayar. Ini penyakit hutang Pak dari dulu lagi Pak. As bin Wail itu hutang kan tak mau bayar orang ini, kalau hutang Pak nangis mukanya. "Wih bapak ini baik betul lah Pak, ganteng, mudah dipanjangkan oleh Allah." Oh bapak ini, ujung-ujung apa? "Aku ini mau hutang." Manis muka kayak kucing Angora. Wih manis muka bapak ini kalau hutang. Giliran ditagih, berubah mukanya Pak, kayak macan. Kayak ayam ngeram tuh Pak, bawa Pak dekat. Bukan aku tak mau bayar ya. Akhirnya yang hutangkan segan tak ngangkat. Yang malu mau nagih, yang mau hutangkan. Maka akan datang nanti dari kiamat pahala banyak, sholat diterima, pahala sudah diterima, tapi dia datang pada kiamat dengan kezaliman, dia ambil harta orang lain, dia bunuh orang lain tanpa perkara yang dibenarkan oleh Allah. Apa yang nasib orang ini Pak? Bagaimana nasib orang ini? Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kata Nabi Muhammad. Maka orang yang baik tadi, yang banyak pahalanya tadi, akan diberikan kebaikannya kepada orang yang pernah dia zalimi. Akan dikasih kepada orang yang pernah dia ghibah, yang pernah dia sakiti. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang pernah kita zalim kepada dia wajib minta maaf. Orang yang pernah kita hutangi, datangi dia dan bayar hutang. Sahabat bertanya, Pak, bagaimana cara menembusnya Nabi? Kata Nabi, "Liyastahilla ahadukumul yawm." Hendaklah minta dia dihalalkan hari ini. Maka suami yang pernah selingkuh Pak, datanglah ke istrinya, "Dek, abang minta maaf dek. Kenapa Bang? Abang pernah selingkuh." "Sama siapa Bang?" "Sama tetangga sebelah." "Minta maaflah abang dek." Apa kata istrinya? "Tak apa Bang, adik maafkan. Adik pun pernah selingkuh dengan tetangga." Agak tahu nih Pak. 11, 12, kosong. Maka kata Nabi Muhammad, minta dihalalkan Pak. Kadang-kadang penyakit kita nih, aku minta maaf kalau ada salah. Kalau ada salah, apa kalau ada salah nih Pak? Tidak merasa bersalah. Kalau ada salah minta maaf. Maka kata
Nabi, maka orang yang dia zalimi tadi yang pernah dia riba, maka kata ulama kelak akan ada jutaan manusia yang antri, akan ada satu orang antri jutaan dan puluhan manusia kepadanya. Mungkin dia zalim satu RT, Pak. Datang pula satu RT antri. Mungkin dia zalim satu dayun. Satu dayun ini dia zalimi. Satu dayun pula antri nanti tuntut. Satu negara dia zalimi. Umpama dia menzalimi ibu-ibu se-Indonesia, gara-gara dia minyak goreng jadi langka. Maka ibu-ibu se-Indonesia, terutama barisan depan para tukang goreng, antri menuntut keadilan. Oh, tidak mungkin Ustaz, itu kan masalah sepele Bu. Ketika itu kita bayar hutang bukan dengan duit, karena tak ada jualan dompet ketika itu. Lontong tak ada, pergi bakwan, belum makan bakwan lagi kan. Tak laku duit, ketika itu bayarannya adalah amal. Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kebaikan pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Dia pernah zalim kepada orang tadi, ala salat. Ini ambil. Dia hutang tak pernah bayar, ini ambil. Dia hutang uang masjid tak bayar. Maka dibagilah kepada semua jamaah masjid. Ini di sana Pak. Saya pernah pengurus masjid juga. Ada Pak orang paling suka hutang duit masjid ini. Kenapa orang suka hutang duit masjid? Tak ada yang nak nagih. Saya pengurus masjid dulu Pak. Orang suka hutang duit masjid itu Pak. Kenapa? Karena hutang duit masjid itu tak ada pemiliknya. Tak ada yang nak nagih. Tapi kalau hutang duit orang itu boleh ditagih kan? Maka satu masjid jamaah masjid antri. Kau dulu hutang sama kami uang masjid mana? Ayo bayar. Ketika itu orang butuh Pak. Orang kalau butuh minum setetes air pun tidak dicari Pak. Maka semua kezaliman sekecil apapun, kata Allah, wa tad'ul mawazin al-qisqa liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan seadil-adilnya pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, dan tidak satu pun orang yang dizalimi. Wa in kana mithqala hasabatin ataina, walaupun sekecil biji sawi, kami akan datangkan kezaliman itu. Semuanya akan dituntut Pak. Kalau pahala dibagi-bagi, kalau duit dibagi-bagi habis Pak. Kalau pahala dibagi-bagi habis juga. Setiap orang ketemu, mana kau punya utang bayar. Setiap dulu pakai sandal orang tanpa izin, gosok. Nah ini penyakit orang nih Pak. Kalau sandalnya rancak, sandal kulit krokodil, mahal tuh Pak. Tapi sandal mahal biasanya tak boleh kena air. Nampak lihat di sandal jepit kawan tuh. Pakailah tadi, kan sandal jepit Ustaz. Sepele ini. Dipakainya tanpa izin, gosok. Pertanyaannya nanti dituntut tak sama pemiliknya? Dituntut Pak. Dia tak tahu ketika kehidupan dunia nanti, tapi dia heran dia akan tahu dan ketika itu dia butuh. Kalau orang butuh ₹1 dipungut nggak Pak? Kalau bapak punya duit 100.000, jatuh 1.000 tak mau bapak pungut. Coba tak punya duit, sudah kering kerokan, nampak duit celeng 1.000 jatuh, dipungut tak Pak? Dipungut, karena butuh untuk beli air minum. Kita butuh ketika itu, dan semua orang akan mencari siapa yang ada sangkut paut dengan dia ketika kehidupan dunia. Maka hati-hati Pak, jangan suzon sama orang. Jangan buruk sangka sama orang. Kadang-kadang mulut ni mau dah aja. Itu sok-sokan mobil baru kreditnya tuh. Sibuk kita memfonis kehidupan dengan sok-sokan kau ibadah. Macamlah kau paling soleh di sini. Jaga, makanya Nabi Muhammad Pak yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka di mulut sama kemaluan. Maka jaga mulut, jaga kemaluan, masuk surga insyaallah. Maka mulut ini Pak, aduh, memang dia tak betulan. Tapi kadang-kadang ada satu orang Pak, dalam hadis Nabi itu satu orang ahli ibadah, yasumuna fid dawajir, berpuasa di siang hari yang terik panas, dan sholat malam sepanjang malam. Walakin akan tetapi lisannya yudzi dawaha, lisannya menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi Muhammad, kalau betul apa yang kau ucapkan, fahuwa min ahlin, fahiya min ahlin nar. Kalau betul apa yang kau ucapkan, maka dia ahli neraka. Kadang-kadang ada orang Pak ibadah bagus, sholat rajin ke masjid, tapi sekali ngomong 3 RW disinggung.
sekali ngomong tuh Pak. Bahaya Pak, hindari bahaya. Kalau ke pahala tadi bagi habis Pak. Ketemu orang kasih pahala, kasih habis pahala. Wa in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya kebaikan dia habis, kata Nabi Muhammad, ukhidat min khatayahum summatuha ilaih, akan diambil dosa orang yang pernah dia zalimi. Hutang masih banyak, pahala dah habis. Mungkin terlalu banyak kezaliman yang dibuat, keluar rumah zalim saja. Update status nyindir orang, memang layak kau, update status. Ini status ini bahaya Pak. Dengan status pahala bisa habis. Habis sholat tarawih, alhamdulillah sholat tarawih. Habis muhasabah, alhamdulillah malam ini berderai-derai air mata. Habis pahala Pak. Kenapa? Yang ditengok apa? Berapa orang yang mulai. Sehingga nanti dia tanya sama malaikat, malaikat mana pahala gua? Kan dulu sholat tarawih. Kata malaikat tak boleh dicatat 2 kali. Kau kan dah catat di status. Tak boleh catat 2 kali Pak. Kau kan dah catat di status kemarin, kata malaikat. Oh, kehendak Ustaz kami ini untuk ini Ustaz, untuk syiar supaya orang bisa nonton, sedangkan ceramahnya ini belum ada tentu orang ubah. Apalagi cuma nengok status. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, pahalanya dah habis nih. Kalau pahala dah habis, kemana tempat lagi Pak? Neraka. Fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikannya habis, tak ada lagi kebaikan, dah habis itu semua kebaikan. Maka akan diambil dosa orang yang pernah dia zalimi dan akan diberikan kepadanya. Dia tak pernah mencuri, tapi dia pernah Pak menzalimi seorang pencuri. Mencuri kotak infaknya Bapak. Itu pun yang diambil cuma 10.000, tapi nonjoknya 50.000. Nah, ini penyakit kita nih Pak, geram betul sama pencuri. Pencuri itu ngambil apa cuma? Cuma ngambil buah mangga. Tapi mulutnya kata, kau yang memanglah keturunan pencuri kau ini. Oh, sampai keturunan disebutnya Pak. Besok datanglah anak tuh, Bu, ngaci, boleh minta mangga, tanam sendiri. Lah, oh, tanam sendiri kapan nak manen buahnya? Pelit kita di mana? Tanam sendiri, so nanam mamamu tuan. Nah, kalau ditanam sekarang kapan berbuah? Allah, maka ketika kebaikannya habis, maka dosa orang yang pernah dia zalimi akan dia tanggung. Dia yang menanggung dosa. Kemana nasib orang ini? Tuha ilan nar, akan disampaikan, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Oh, orang soleh Pak, orang baik, banyak amalannya, akan tetapi kezalimannya pun banyak. Hutang, pandai hutang, tak mau bayar. Bu, yang namanya hutang akan tetap dibayar walaupun sudah mati. Itu tambah. Oh, dia lupa nih Ustaz, lupa dia hutang sama Bapak. Dia banyak, intinya lupa. Oh, nanti dibayar, tak dibayar di dunia, bayar di akhirat. Tapi yang namanya hutang pasti. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai dalam kitab I'anah itu, kitab Fathul Mu'in itu, orang yang berhutang sudah jatuh tempo hutangnya, maka tidak ada uzur, tidak ada rukhsah baginya untuk menjamak sholat. Ini dia hutang, Ustaz Pak Mulis, saya hutang nih Pak Mulis 15 juta umpama. Janjinya kapan bayar? Janjinya bayar tanggal 15. Pas tanggal 15 saya mau ada acara ke Padang. Maka kalau saya pergi, sementara sudah jatuh tempo hutang yang harus dibayar, kalau dalam kitab Fathul Mu'in dia tak boleh menjamak dan tidak ada usul menjamak baginya. Kenapa? Karena perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Seharusnya uang yang dia pakai berjalan dia gunakan untuk bayar. Makanya ketika bayar hutang itu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh.
Kalau kau berhutang dengan ukuran tertentu, waktuku, maka catat. Maka Pak, kalau ada orang bercatat hutang sama Bapak, catat. Pak, Bapak saya catat Pak ya. Berapa? Wah Bapak, hutang segitu pun dicatat. Jawab Pak, ini bukan masalah besar kecilnya, tapi ini masalah perintah Allah untuk mencatat. Untuk mencatat hutang, catat hutang. Maka ketika sudah jatuh tempo hutang itu, jatuh tempo wajib dia bayar, maka kita wajib datang. Duit belum ada Pak, kan saya janji kemarin bayar hutang tanggal 20 nih. Betul. Tapi saya belum ada duit sekarang Pak. Bagaimana cara bayar? Oh tidak bisa Pak, Bapak wajib bayar tanggal 20 nih karena aku butuh duit juga. Maka dia wajib bayar seketika itu. Bagaimana caranya? Gali lubang, tutup lubang. Pinjam dia sama orang lain, baru dia bayarkan hutang. Berarti dia pindahkan hutang. Pinjam sama orang lain, dibayar sama Pak Mudis. Nah, terus begitu. Kalau sudah jatuh tempo, wajib datang. Kalau dikasih uluran, maka dia dikasih uluran. Kalau tidak, maka dia wajib bayar dengan menghutang kepada yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan hanya memperhatikan baik hubungan kita kepada Allah. Karena Islam ini tidak hanya mengatur hubungan vertikal kita sama Allah, hubungan horizontal pun harus baik. Maka jangan Pak rajin ibadah tapi tetangga tak ditengok kiri kanan. Kadang-kadang bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup saya tutup dengan satu hadis. Nabi Muhammad pernah bilang, liyamsi ahadukum fi hajati akhihi khairun lahu min ayyattaki fasahun fi masjid hadza. Kata Nabi Muhammad, keluar kalian dari rumah kalian, menyelesaikan satu hajat saudara kalian. Tetangganya butuh bantuan, dia bantu. Ibu sakit Bu, ngapa tak berobat? Tak ada duit Pak. Ini Pak, ibu duit pergi kau berobat. Kenapa anak ibu belum sekolah Bu? Bapaknya dah meninggal Pak. Ini Bu, sekolahkan anak ibu ke pesantren. Kata Nabi Muhammad, keluar kalian dari rumah kalian, berjalan kalian untuk membantu hajat saudara kalian, khairun lahu, jauh lebih baik min ayyattakifa syahran, daripada beriktikaf 1 bulan di masjidi hadza, di masjidku ini, kata Nabi Muhammad. Di Masjid Nabawi Pak, iktikaf 1 bulan. Berapa travelnya untuk bayar? Travel umroh nih Pak 12 hari. Tak ada yang iktikaf 1 bulan full Pak. Masjid Nabawi itu malam ditutup Pak sekarang. Tak ada iktikaf 1 bulan. Dan keluar kita membantu hajat saudara kita, bantu saudara kita dengan sifat yang baik, akhlak yang baik, kita bantu saudara kita, maka jauh lebih baik daripada iktikaf 1 bulan di masjidku ini, kata Nabi Muhammad. Salat apa kata dalam Nabi Muhammad? Salatun fi masjid hadza, 1 kali kau salat di masjidku ini, khairun min alfi raka'atin fi ma siwa. 1 kali kau salat di masjidku ini, kata Nabi Muhammad, jauh lebih baik daripada 1000 rakaat selain masjidku ini. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. 1000 kali Bapak salat di Masjid Munawwarah ini, sekali masjid salat di Masjid Nabawi, 1000 kali tak dapat mengalahkan dengan yang 1 kali tadi Pak. Dan pahala 1 sebulan Bapak salat di sana, 1 hari 5 kali, dikali 30 hari, diisi dengan baca Al-Quran, iktikaf, zikir dan sebagainya, pahala itu kalah dengan akhlak yang baik sesama manusia. Maka nengok orang tuh jangan mulut gak ikan cepat aja Pak. Orang tuh penyakit orang tuh kan naik pangkat, naik dagu Pak. Iya kan? Dulu sebelum jadi anggota DPR begini dia, pilih saya, insya Allah amanah. Giliran jadi Pak. Nah itulah perbedaan pilkada dengan pilkada itu Pak. Pilkada, kalau pilkada lupa jadi. Iya kan? Nah, pilkada itu lupa jadi Pak. Pilkada jadi lupa. Insya Allah saya amanah. Kita bangun masyarakat, pendidikan gratis, terpilih, batang hidup kota nampak. Nah, tersinggung lah, memang begitu dari dulu. Nah, dia kira kalau dilayung dapat, bisa apa? Sebelum pemilihan rajin ke masjid,
Giliran terpilih kacamata pakai film tak nampak siapa yang di dalamnya. Waktu belum terpilih kemana-mana kaca dibuka. Doakan saya Bu yang terpilih, tebal makin tebal kaca mobilnya Pak. Hitam tak nampak siapa di dalam tuh Pak. Itu di sana Pak, di Dayuni tak ada. Sebiji pun tak ada. Banyak ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita sama manusia. Karena akhlak yang baik, ma syai'un athqalu fil mizani 'inda Allah yaumil qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada timbangan yang dapat mengalahkan beratnya akhlak yang baik di pada hari kiamat nanti ada. Timbangan yang paling berat adalah timbangan akhlak yang baik. Maka perbaiki akhlak Pak. Bagaimana perbaiki akhlak? Kalau hutang bayar. Jangan kerja yang ghibah saja, duduk ghibah. Memang dia sibuk sekarang tuh anak tua. Nikah baru 7 bulan, dan lahir anaknya. Apa untungnya ceritakan orang? Iya kan? Iya pasal belum 1 tahun kan? 6 bulan kan udah lah memang bibit unggul gitu. Apa untungnya ceritakan orang? Iman tak naik, derajat tak naik, ceritakan orang Bu. Menggibah orang derajat tak naik. Tengok bapak begini dua, nanti ada lagi sedikit itu. Padahal bukan lagi dia, lagi orang. Maka jangan sibuk dengan aib orang Bu, fokuslah dengan aib sendiri. Apa kata Nabi Muhammad? Tuba man sagala aibu an ayyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya dan dia lupakan aib orang lain. Kenapa? Karena kaidahnya kalau sudah sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib sendiri. Istilah Melayunya, semut di pelupuk di ujung pulau nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Kenapa? Karena sibuk dia ngomong kesalahan dan susah menjelaskan kepada lalat begitu indahnya bunga ketimbang sampah. Saya ulangi Bu, begitu susah menjelaskan kepada lalat bahwasanya bunga itu jauh lebih indah ketimbang sampah. Kenapa dalam hidup nih kita nengok aib orang saja? Memang itu kerjaan kita. Duduk di warung cari aib, duduk di warung cari aib orang. Coba tutup mata kita nih dari aib orang lain, aman. Maka saya ini termasuk orang yang praktisi kesehatan dalam tibbun nabawi. Yang menyebabkan orang sakit banyak penyakit, kolesterol, tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya bukan makanan Pak. Makanan ini cuma pemicu, tapi sumber penyakit otak dan hati. Maka amankan otak, amankan hati, insya Allah sehat Pak. Kalau seandainya daging buat orang berpenyakit, mestilah orang semua penyakit, karena tak ada orang tak makan daging Pak. Iya kan? Kalau pucuk ubi bikin asam urat, mestilah sedayung kena asam urat semua. Kenapa? Penduduk Dayun tak ada yang tak pernah makan pucuk ubi. Ya kan? Karena yang membuat sakit itu adalah otak, pikiran dan hati. Maka orang beriman itu aman dari penyakit, karena tak pernah dia galau mikirkan orang. Kadang-kadang kita ini lucu Pak. Tetangga naik pangkat, naik tensi. Tetangga beli mobil baru Pak, besok datang mobil ke rumahnya, mobil ambulan tapi. Kenapa kita sibuk dengan orang? Kiri kanan. Dan ingat, tutup aib orang lain dari mata, dan tangan jangan pernah memandang nikmat orang lain. Kalau kita mandang nikmat orang lain, nikmat diri sendiri akan hilang. Maka Ibu, Pak, bagi yang jadi bapak-bapak, jangan nengok bini orang. Kalau nengok bini orang berkurang cantiknya Pak. Ibu-ibu, jangan nengok laki orang. Ganteng betul lah. Tengok lagi. Nengok bini orang meleleh Leo Pak. Nengok bini orang meleleh air mata. Nah, maka Ibu, tutup mata dari orang lain dan jangan pernah pedang nikmat orang lain. Lihat tuh ke bawah terus nikmat soal nikmat. Tapi kalau aib, jangan pernah mandang aib orang lain.
Karena terpandang kita aib orang lain, kotor hati. Kalau sudah kotor hati nanti dari ke otak, ujung-ujungnya kita kalau orang tua. Karena kenapa? Kata ulama, kata Ibnu Rumi, isbir ala maqdil hasudi fa inna sabraka qatilu. Sabarlah kalian dalam celaan dan hasutan orang yang hasad. Sabar. Karena kenapa? Sabarmu akan membuat dia cepat mati. Ada orang sakit hati, dibilangnya memanglah kau ya, memanglah kau ya, memang orang tak betul, ibu selalu aja. Terima kasih. Makin sakit hati dah ibu tuh. Makin sakit hati. Memanglah kau Tuhan ajar. Oh enggak, saya tak Tuhan ajar bu. Apa? Naik tensinya pak. Besok meninggal tuh pak. Maka kata Ibnu Rumi, isbir ala maqdil hasud. Sabar, sabar. Ketika dicela orang tuh, tujuan orang tuh menghina pak. Biar kita sakit. Dihinanya kita. Memang ibu tuh ya, dasar miskin. Tidak, saya tak miskin, saya kaya. Slow aja jawabannya. Makin sakit hati ibu tuh. Sakit kepala, sakit hati, sakit kepala, naik tensi pak. Masuk rumah sakit, besok meninggal. Maka orang yang banyak penyakit hati itu lebih cepat meninggal pak, daripada orang yang tenang, slow, tentram, adem hidupnya. Maka bu, yang dimuliakan oleh Allah, bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tenangkan hati, perbaiki hubungan sesama manusia dan perbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena kenapa? Tujuan Allah menciptakan manusia, bagaimana manusia itu baik kepada Allah dan baik juga sesama manusia. Hatta al-kuffar, sampai kita berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Kafir zimmi tak boleh. Sedangkan kepada kafir zimmi saja tak boleh kita semena-mena, bagaimana dengan sesama muslim? Kadang-kadang kata nih pak, ada orang umroh berkali-kali. Alhamdulillah Ustaz, aku dah 3 kali umroh, tapi janda di pinggir rumah tak dia bantu. Anak yatim di kampungnya tak dia sekolahkan. Alhamdulillah Ustaz, saya haji sudah 2 kali. Tuh anak yatim di pinggir rumah tak sekolah. Ada merasa dia paling baik, tak begitu pak. Karena orang beriman itu, orang yang beriman yang benar itu, dia hidupnya sosialis, sosialnya tinggi, tidak individualis, nyawa. Kadang-kadang kita bilang kau aku pakai dalil lakum dinukum waliyadin. Ini dalil andalan nih pak. Kita di Ustaz lakum dinukum waliyadin aja lah Ustaz. Tak baca ayat sebelumnya tuh, kuliah ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin itu orang kafir pak. Tapi untuk sesama muslim, ayo kita sama-sama taat. Yuk sama-sama kita masjid. Yuk sama-sama kita ikut pengajian. Yuk sama-sama kita baik. Yuk sama-sama kita sedekah. Kadang-kadang kita nih, kau nih pandai ngajak aku, jangan jadi malaikat kau dalam hidupku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan pergantian tahun ini keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang tidak taat jauh kembali menjadi taat. Yang sudah taat lebih taat lagi, yang sudah dekat kepada Allah semakin dekat kepada Allah, sehingga semakin timbul rasa takut dia kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berdoa, ada baiknya kita beristighfar kepada Allah. Karena penghalang doa kita ini ceramah flash. Salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan terlalu banyak dosa kita. Banyak dosa kita sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, kami sudah berdoa kepada Allah, kenapa kok doa kami tidak dikabulkan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Faqad matat qulubukum, hati kalian sudah mati dengan 10 perkara. Kapan-kapan kita bahas. Itu politik penceramah. Ini bukan politik jadi caleg saja Pak, itu politik penceramah. Tapi jangan nampak saya jauh. Maka kata Imam Syafi'i, hati kalian sudah mati. Kalau hati kalian sudah mati, bagaimana mungkin doa kalian? Fakaifa yustajaba lakum? Bagaimana mungkin doa kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak-banyak beristighfar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pergantian tahun, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad itu sekali duduk kadang 100 kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا غني يا حميد أغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا أنت ولينا ومولانا اللهم يا رحمن ارحمنا اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا اللهم يا فتاح افتح لنا اللهم يا لطيف الطفتنا يا رحمن يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رحمن يا رب العالمين اللهم أكرمنا بصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في فردوس الأعلى يا كريم يا رحمن يا رب العالمين يا الله يا Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Allah kami tahu ya Allah dosa kami sangatlah banyak ya Allah mata kami berdosa, tangan kami berdosa, hati kami pun terkadang berdosa ya Allah ya Allah ya Tuhan kami tahu ya Allah Kau sangat banyak memiliki makhluk dan hamba ya Allah kami bukanlah satu-satunya hamba-Mu yang ada di dunia ini ya Allah tapi kami tahu ya Allah kami hanya memiliki Engkau tempat kami bermunajat ya Allah ya Allah tanamkanlah rasa takut dalam hati kami sehingga kami takut untuk bermaksiat kepada-Mu ya Allah ya Allah tanamkanlah kecintaan kami kepada-Mu ya Allah sehingga timbul kekuatan kami untuk beribadah dan taat kepada-Mu ya Allah ya Allah ya Tuhan perbaikilah keluarga kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami perbaikilah ibadah iman kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jangan Engkau biarkan kami mati dalam keadaan tidak beriman ya Allah ya Allah kami tak tahu ya Allah sekuat apa kami menahan iman kami ya Allah jangan Engkau cabut iman dari hati kami ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami kekuatan ya Allah jangan Engkau matikan kami dalam keadaan maksiat ya Allah berikan kami kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami pasangan yang baik ya Allah dan perbaikilah pasangan-pasangan kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami anak-anak yang baik ya Allah dan perbaikilah anak-anak kami ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah dan perbaikilah pemimpin kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin kami tahu ya Allah dosa kami sangatlah banyak ya Allah tapi kami sadar ya Allah kami takkan sanggup dengan siksaan neraka-Mu ya Allah maka ampunilah dosa kami ya Allah pandanglah kami dengan ampunan-Mu ya Allah pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami dosa kami sangatlah banyak ya Allah dan dosa kami ya Allah jangan Kau biarkan kami dalam keadaan bermaksiat ya Allah ingatkanlah kami teguh kami ya Allah kuatkanlah iman kami ya Allah jika seandainya umur kami ini semakin tua semakin taat ya Allah maka panjangkanlah usia taat kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jangan Kau matikan kami dalam keadaan bermaksiat ya Allah ya Tuhan kami ya Allah jagalah kami ya Allah rahmatilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah ampunilah dosa kami dengan ampunan-Mu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang cinta kepada agama-Mu ya Allah anak-anak yang cinta kepada kitab Al-Quran-Mu ya Allah anak-anak kami yang cinta kepada sunnah Nabi-Mu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami anak-anak seperti anak-anaknya sahabat ya Allah ya Allah berikanlah kami pemimpin seperti pemimpin yang ada di zaman sahabat ya Allah ya Allah berikanlah kami lingkungan yang baik seperti Madinah Al-Munawwarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim berikanlah kami keluarga yang baik ya Allah seperti keluarganya sahabat ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah saya mohon maaf jika seandainya dalam ceramah 1 jam lebih 15 menit saya mohon maaf jika seandainya man kasura khata'uhu man kasura kalamu kasura khata'uhu. Bang siapa yang banyak ngomong banyak salah. Maka yang paling banyak salah di sini
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya kulit terkena pisau, banyak obat yang bisa dicari. Tapi kalau hati terluka karena lidah, kemana obat tidak dicari? Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya dalam penyampaian saya ada kata yang tidak sedap di hati, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak ada niat saya sedikit pun untuk mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ulama-ulama kita di sini, karena saya dikasih mandat Pak, diundang sama Pak Mulis, terpaksalah saya duduk di sini. Sebenarnya saya maulah Ustaz kita yang duduk di sini dan saya duduk di bawah karena dapat ilmu ini jauh lebih barokah Pak. Karena kadang-kadang dengan banyak ngomong kita banyak salahnya, maka saya maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bu ya. Memang begitu Bu, kalau orang Makassar ceramah tembak gitu hampir sama dengan orang Medan. Saya orang Makassar, kalau orang Makassar itu tembak gitu tersinggung, banyak orang tersinggung oleh ceramah. Maka saya pernah satu masjid ceramah, dia bilang jangan diundang lagi Ustaz itu sakit hati dengan apa. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dimaafkan ya Bu ya. Tapi saya tahu orang Dayung semuanya pemaaf. Insya Allah. Semoga saya dimaafkan dan Allah ampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alaikum.